Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari bab 59 tentang bagaimana orang-orang kufar dan musyrikin memiliki prasangka buruk kepada Allah terhadap apa yang Allah tetapkan, dan itu dilarang bagi seorang yang mukmin. Karena seorang mukmin wajib bagi dirinya senantiasa di atas keyakinan bahwa al-khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan, dan selalu di atas keyakinan bahwa apa yang ada dari sisi Allah pasti kebaikan, walaupun tidak mengenakan jiwa kita, karena ada hikmah di balik ketetapan Allah. Maka seorang mukmin harus yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tetapkan segala sesuatunya. Ya, pena telah terangkat, tinta telah kering di kitab Lauh Mahfuz. Kita tinggal menjalankan apa yang Allah telah tetapkan di dalamnya. Kemudian di bab hari ini kita masuk bab dari kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab yang disusun oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasid Mustawa Ats-Tsani dalam kitab Mutun Talibul Ilm. Kata penulis, bab maja'a fi munkiril qadar, bab apa yang datang, ya, siapa yang mengingkari tentang takdir. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, walladzi nafsun Ibnu Umar biyadihi, demi jiwa Ibnu Umar di tangannya, artinya demi Allah sama. Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas segunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian ia infakkan satu gunung emas di jalan Allah. Kata Ibnu Umar, ma qabilahu Allahu min, Allah tidak akan menerima apa yang dia infakkan. Bayangkan ya, yang dia infakkan apa? Satu gunung Uhud emas di jalan Allah. Betul, di jalan Allah. Tapi hatta yu'minu bil qadar, itu tidak dianggap sampai seseorang beriman terhadap takdir. Ya, karena mengkufuri dari rukun iman itu adalah kekufuran. Dan kalau seseorang kufur melakukan amalan, diterima tidak? Ya, tidak diterima. Amalannya sah, tapi tidak ada ganjaran pahala di dalamnya. Maka dari itu orang-orang kafir di hari kiamat, ya, mereka amalannya ya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla akan apa yang dia beramal darinya. Tapi apa kata Allah dalam surat Al-Furqan? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami akan hadapkan mereka dengan amalan-amalan mereka dari apa yang pernah mereka amalkan. Faja'alnahu haba'an mansura, akan tetapi kami jadikan amalan yang mereka amalkan bagaikan debu yang berterbangan. Ya, sama dengan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Berarti dia dinilai sebagai orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman,
maka apa? Kali 0. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya ini ucapan Ibnu Umar. Kemudian dikatakan tsumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdalilkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari kanton sendirinya. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Karena keimanan itu kata Ibnu Umar adalah engkau beriman kepada Allah, bahwa Dia adalah Rabb satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada peribadatan kepada selain dirinya. Bahwa Dia adalah Rabb yang mengatur, yang menguasai, yang merajai segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Rabb yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang disandarkan kepada dirinya, datang darinya. Wa malaikatih, bahwa Dia memiliki malaikat-malaikat yang menjadi bala tentaranya, yang menjadi mengurus urusan keinginannya. Wa kutubih, bahwa Dia memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan di muka bumi sebagai buku panduan di setiap umat, setiap generasi. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran, ada suhufu Ibrahim wa Musa. Wa rusulih, bahwa Allah mengirim rusul-rusulnya, rusul dari kalangan para malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan rusul di kalangan manusia, itu para nabi dan para rasul. Kemudian wal yaumil akhir, dan begitu pula terhadap hari akhir. Harus diimani bahwa akan ada hari akhir, hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Makanya dikatakan hari akhir, karena hari tidak ada lagi hari setelahnya. Jadi hari akhirat itu akan tidak ada lagi malam. Ya, terus demikian. Naam, tidak terlalu panas, tidak juga begitu gelap. Ya, pertengahan. Kurang lebih bagaikan waktu asar. Nah, itulah dikatakan hari akhir, karena kata Abul Fida Ibnu Katsir rahimallahu taala, bahwa sumya biyaumil akhir lianna laisa al-yawm ba'da, karena tidak ada hari lagi setelahnya. Nah, wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Harus ini kita imani. Wa an Ubadah bin Samit, dan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala li ibnihi, bahwa dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Bahwa anakku yang tersayang, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya keimanan, nikmatnya iman, manisnya iman, sampai kamu mengetahui, kamu meyakini bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan pernah salah dari, pasti akan ditimpa. Wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak, dan apa yang tidak dicatatkan untuk menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Artinya apa yang akan menimpa telah ditetapkan, bahwa kita ini akan diberikan keuntungan, pasti akan diberikan keuntungan. Kita ini akan diberikan kerugian, pasti rugi. Sampai kamu begitu, sampai kamu mengetahui, sampai kamu mengilmui, sampai kamu meyakini. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ya, walaupun ini ada pembicaraannya di kalangan para ulama, apa yang pertama kali diciptakan, yang menguatkan bahwa pena, sebagaimana hadis ini. Ya, ada yang mengatakan dari perkataan yang lain. Naam. Faqala lahu uktub, maka Allah berfirman kepada pena, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub, maka dia berkata, wahai Tuhanku, apa yang saya tulis? Qala uktub bi maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah.
Maka Allah berfirman kepada pena ini, tulislah dari takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi telah dituliskan berapa manusia akan hidup, berapa jin yang akan hidup, sampai kapan dia hidup, bagaimana hidupnya. Ditulis semuanya sampai hari kiamat. Berapa tetes air yang akan jatuh di bumi, berapa sinaran matahari yang akan menimpa bumi, dan seterusnya. Dan berkata, ya bunayya sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anak, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak di atas ini, di atas keyakinan akan rukun iman, bukan bagian golongan dari kami. Ya, saking kerasnya ini dosanya. Barang siapa yang tidak percaya terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, wa fi riwayat li Ahmad, dalam riwayat dari Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala uktub, kemudian berkata tulislah, fajara fi tilka sa'bi ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka ketika diperintahkan bahwa tulislah, pena itu tidak menjawab lagi apa yang saya tulis, tapi langsung apa? Tertulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Nah, wa fi riwayat Ibnu Wahb, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadri khairi wa syarri aharaqahu Allahu bin nar. Bahwasanya barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk, ya, karena ada di kalangan umat ini yang tidak percaya terhadap takdir, ya, makanya dikatakan sampai apa? Orang-orang yang menyelisihi takdir, ya, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Artinya dia termasuk apa? Penghuni neraka. Kemudian wafil musnad was sunan, dalam musnad dan sunnah, an ibni ad-Dailami, dari ibni Dailami, qal ataitu Ubay bin Ka'ab, saya mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, fa qultu fi nafsi syai'un minal qadar. Saya mendatangi, maka saya berkata bahwa di jiwaku ada sesuatu yang ganjal dari qadar. Fahadithni bi syai', maka ceritakanlah kepada aku sesuatu. La'allallahu yuzhibu min qalbi, yang semoga dengan engkau menceritakanku sesuatu terhadap takdir, itu menjadi sebab Allah mengangkat apa yang mengganjal di dalam hatiku. Faqala law anfaqta mithla uhudin dhahaban, maka berkata Ubay bin Ka'ab, ya, salah satu ulama di kalangan para sahabat, dia mengatakan apa? Seandainya engkau menginfakkan, ya, emas satu gunung Uhud, ma qubilahullahu minka hatta tu'minu bil qadar, Allah tidak akan menerima infakmu itu sampai kamu beriman terhadap takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a, dan engkau mengetahui bahwa apa yang akan menimpamu, ya, tidak akan, ya, salah dari pasti menimpamu. Wa ma akhta'aka lam yakul liyusiba, dan apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Ya, walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Kalau kamu meninggal tidak di atas ini, maka kamu dimasukkan ke dalam neraka. Artinya karena kekufuran, ya, karena dosa. Qala fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, maka saya pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ahli masalah halal dan haram. Hudzaifah bin Yaman adalah sirrun Nabi, orang yang menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Zaid bin Thabit ahli waris. Ini antum harus pahami, ini ulama-ulama ini, ya, ulama-ulama di sahabat. Jadi antum bisa, apa yang antum senangi dalam ilmu, antum ambil riwayatnya dari sini. Jadi tadi Abdullah bin Mas'ud ada apa? Halal dan haram. Hudzaifah bin Yaman penjaga rahasia Nabi. Namanya orang-orang munafik ada bersama dia.
tentang hal-hal terjadi hari kiamat ada sama dia. Makanya perkara-perkara yang tersembunyi ada sama beliau. Ya. Kemudian Zaid bin Sabit apa tadi? Ahli dalam terakhir masalah warisan. Ya, masalah warisan. Nah. Dan berkata, "Fakulluhum haddatsani bimithli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan seluruhnya ya, mereka bercerita kepadaku dengan yang semisal dengan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahih, hadisnya sahih, rawahul Hakim fi sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan sahih. Inti pelajaran bahwasanya dalam bab apa yang datang tentang pengingkaran terhadap apa? Takdir. Bahwasanya siapa yang mengingkari takdir, maka apa? Berarti dia mengingkari keimanan. Siapa yang mengingkari keimanan, berarti kebaikannya apa? Pahalanya apa? Tidak diterima di sisi Allah. Ya, siapa yang kufur terhadap satu rukun iman, dinilai kufur terhadap seluruh rukun iman. Karena rukun iman ini satu kesatuan. Sama kalau ada orang kufur terhadap satu ayat dalam Al-Quran, sama dengan kufur seluruh ayat dalam Al-Quran. Ya, sama dengan kalau seseorang kufur terhadap satu nabi. Kelakuan orang Yahudi, kelakuan orang Nasrani, kufur terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dinilai seperti kufur terhadap seluruh para nabi. Kenapa? Karena seluruh para nabi mengabarkan bahwa akan ada nabi terakhir. Seperti dalam Injil, ya, dalam Taurat, bahwasanya akan ada nanti apa? Ismu Ahmad, ya, yang bernama Ahmad sebagai penutup para nabi. Ya, itu diceritakan dalam Injil. Akan tetapi mereka mengingkarinya, menyembunyikannya. Yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempat yang sebenarnya. Karena hasad. Karena bukan dari keturunan mereka yang menjadi penutup para nabi. Ya, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, di antara pentingnya keunggulannya seseorang memahami takdir, bahwasanya apa yang telah ditakdirkan, apa? Pasti akan kita dapatkan. Apa yang tidak ditakdirkan pasti akan terhindar dari kita. Kalau begini tenang hidup atau tidak? Tenang. Akan sombong seseorang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau dia kaya, dia tahu sudah ditakdirkan memang kaya. Ya, kalau dia miskin dia bisa bersabar, memang sudah takdirnya. Tapi terus berusaha. Ya, jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang apa? Paling beriman. Makanya kata para ulama, la amana liman la imana. Tidak ada keamanan barang siapa yang tidak ada keimanannya. Semakin sempurna keimanan seorang hamba, semakin tenang hidupnya. Nah, ya, tidak ada yang dia kecewa darinya, tidak dapat dunia, tidak dapat keuntungan, tidak kecewa. Ya. Karena dia telah beriman, apa yang Allah sudah takdirkan pasti saya dapat. Ya. Nah. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik, bahwa syarat diterimanya amalan harus dengan iman. Ya. Tanpa keimanan kalinon. Apa? Kalinon. Maka diperhatikan. Kemudian di bab yang ke-61, bab maja'a fil musawwirin. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang membentuk, menggambar, memahat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, berkata Allah taala, apa ini? Hadis qudsi. Wa man adzlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah lagi yang lebih zalim
dibandingkan orang-orang yang menciptakan apa yang seperti saya ciptakan. Artinya dia membuat misalnya manusia. Dia juga membuat manusia. Siapakah lagi lebih zalim daripada orang-orang yang ingin menyaingi Allah? Naam. Fayakhluqu dzarratan aw liyahluqu habbatan. Ya. Au liyakhluqu sya'iratan. Kita lihat dari Maqasidul Hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang pergi untuk membuat ciptaan seperti halnya ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan jagung atau biji-bijian atau biji gandum. Ya. Artinya Allah menentang orang-orang yang ingin membuat ciptaan sebagaimana yang Allah buat ciptaan. Cipta kami pada jagung, cipta kami gandum, maka kami dari apa yang kau ciptakan bisa tumbuh. Ada yang pernah bisa menciptakan seperti jagung sehingga bisa tumbuh? Tidak ada. Ya, ada yang bisa ciptakan sebagaimana Allah ciptakan lalat? Ya, tidak ada. Ada yang mereka ciptakan tapi tidak semisal, tidak bisa dia berikan nyawa. Kalau mungkin bentuknya bisa buat kayak jagung, bisa buat kayak gandum bentuk, tapi menumbuhkannya, ya, tidak ada yang walahu ma'an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal ashaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Ya, seberat-berat manusia azab yang paling berat atas manusia pada hari kiamat. Alladzina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang apa? Ingin menyamai ya dari tandingan-tandingan bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kalau dalam cetakan ini yudahiuna, tapi kalau dalam kitab langsung kitab Sahih Bukhari ini yudahuna, ya yudahuna dalam lafaz. Naam. Apa yang dimaksudkan yudahuna? Ya, orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah. Ya, orang-orang yang membuat sesuatu yang semisal dengan ciptaan Allah. Ya. Kemudian walahum an Ibnu Abbas, dan dari keduanya juga dari Ibnu Abbas, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu musawwirin finnar, setiap penggambar, pembuat patung di dalam neraka, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, akan dijadikan setiap apa yang dia buat untuk dia buat nafsun yu'adzibu biha fi jannah. Jadi sudah dia buat patung misalnya, ya, dia akan disuruh buat patung nanti di hari kiamat. Kemudian dia disuruh apa? Hidupkan patung itu. Kemudian dia diazab dengannya. Naam. Maka dari itu ya,
di antara yang dimasukkan ke dalam api neraka jahanam adalah dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan begitu pula dari kalangan apa? Bebatuan. Ya, mengapa? Karena dia juga di antara alat yang dijadikan apa? Sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Ya. Nah, jadi kemudian inti pelajaran dari hadis ini tadi bahwasanya orang-orang yang membuat patung nanti di hari kiamat akan disuruh apa? Buat patung. Akan tetapi bedanya di hari kiamat akan disuruh apa? Berikan jiwa, berikan nyawa. Hidupkan itu. Apa yang kamu buat. Dan dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kemudian apa? Setelah itu diazablah dia bersamanya. Nah, walahuma, dan dari keduanya juga anhu radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Abbas secara marfu, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa ya yang membuat patung, dari patung di dunia, kullifa ayyam fakha fiha ruh, maka dia akan ditaklif, dibebankan agar dia meniupkan ruh. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan mampu memberikan ruh. Dan dia tidak akan mampu apa? Memberikan ruh. Kemudian wali Muslim, dari Imam Muslim, an Abi Hayyat qala li Ali, bahwasanya dari Abi Hayyat berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu ingin saya kirim sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimku? Ala alla tad'a suratan illa tamastaha, yaitu jangan engkau meninggalkan satu patung kecuali kamu hancurkan, kamu robohkan. Ya, wala qabran musyrifan illa sawaitah, tidak juga satu kubur yang diagungkan, yang dimuliakan, kecuali kamu ratakan. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menghancurkan seluruh patung yang ada di negeri Arab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu juga pada saat Fathul Makkah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Khalid bin Walid, ketika itu Bilal naik ke atas Ka'bah, itu dihancurkan seluruh patung-patung. Yang dimana kata Ibnu Katsir bahwa patung di sekitar Ka'bah kurang lebih 360 patung. Yang paling diagungkan itulah Al-Lata wal Uzza wal Manat atau Hubal. Ini patung-patung yang paling dimuliakan, semuanya dihancurkan. Ketika apa tadi? Dihancurkan Fatuh Makkah. Dan Ali juga diperintahkan untuk seluruh di negeri Arab yang telah dikuasai, yang telah dibawa pemerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dihancurkan. Ini juga yang akan dilakukan Nabi Isa di kemudian hari. Ya, harus dipahami bahwa di antara karakteristik kekhususan umat ini, di antaranya adalah Nabi Isa, di antaranya umat ini. Karena Nabi Isa nanti akan beriman kepada Nabi kita. Dia turun, dia melakukan syariat sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat di belakang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa pun ikut sholat sebagaimana sholatnya siapa? Imam Mahdi. Kan makmum. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dan imam itu dijadikan untuk diikuti.
Maka Nabi Isa mengikuti apa? Caranya apa? Ya, Imam Mahdi. Jadi ini diperhatikan ikhwan. Jadi Nabi Isa adalah umat ini diantaranya. Dan tugas yang Nabi berikan kepada Ali apa tadi? Menghancurkan seluruh patung, merobohkan dan meratakan apa? Seluruh kuburan-kuburan yang dimuliakan. Ya, kemudian ini yang dilakukan juga Ali kepada siapa tadi? Abil Hayyaj. Ya. Yang kata Ali, tidakkah kamu ingin saya kirim sebagaimana Nabi mengirimku? Yaitu apa? Menghancurkan patung-patung dan meratakan kuburan-kuburan yang dimuliakan. Nah, dan ini juga yang dilakukan dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirinya sendiri. Jadi Nabi lakukan, perintahkan ke Ali, Ali perintahkan kepada generasi setelah. Begitu terus generasi ke generasi. Hari ini ya kita lihat bagaimana banyaknya kuburan-kuburan yang dimuliakan. Seandainya ada generasi-generasi sebagaimana yang teguh di atas peneguhan ini, akan praktik. Ya, tapi tentunya ini harus di bawah tangan apa? Pemerintah. Agar tidak terjadi keonaran di tengah kaum muslimin. Nah, kemudian ya, inilah yang dipelajari dari bab ke 61. Kita lihat ikhwan, inti pelajaran apa yang bisa kita petik. Kalau bab 60 tadi tentang apa? Wajibnya beriman kepada takdir, bahwa dia telah apa? Ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada segala rukun iman. Karena mengingkari satu rukun iman sama mengingkari semua rukun iman. Sama dengan mengingkari satu rukun Islam, sama dengan mengingkari seluruh rukun Islam. Kemudian diperhatikan juga ikhwan, bahwasanya menggambar, memahat, membuat patung ini diantara hal yang dilarang. Ya, bahkan dianjurkan apa? Dihancurkan. Sebagaimana kelakuan Nabi di mana tadi? Pada saat apa? Fatu Makkah. Kemudian Nabi perintahkan Ali pada saat apa? Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di Fatu Makkah, pada saat juga menguasai seluruh negeri Arab. Kemudian Ali memerintahkan kepada siapa tadi? Abil Hayyaj. Dari Abi Hayyaj yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Abi Hayyaj. Sama. Karena pada saat itu apa? Ali bin Abi Thalib sudah menjadi apa? Ya, menjadi pemerintah. Nah, sekali lagi masalah penghancuran, ya, penutupan pada sesuatu pada dalam negeri itu harus dilakukan oleh apa? Pemerintah, atau yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Ya, bukan personel. Karena kalau personel akan terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin dan ditakutkan ya dihancurkan akan menjadi lagi yang lebih besar. Sedangkan kaidah itu selalu yang disepakati mengambil a'la min maslahatain wa ahwan min mafsadatain. Mengambil kalau ada dua maslahat yang paling bermaslahat, kalau ada dua mudarat yang paling kecil mudarat. Kemudian selalu didahulukan darul mafasid muqaddam min jalmin masalih. Bahwa mencegah mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.